Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama dengan NIM 415190100042. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai apa itu OnCloud, perbedaan OnCloud dengan Google Drive, serta cara instalasi OnCloud. Pada video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah pengantar cloud computing. Langsung saja ke presentasinya. Oke, yang pertama, apa itu OnCloud? OnCloud merupakan suatu perusahaan dengan proyeknya yaitu OnCloud Project. Slogan perusahaan ini adalah Your Cloud, Your Data, Your Way. OnCloud merupakan salah satu aplikasi open source untuk content management system yang khusus dibuat untuk cloud storage. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan konten, di mana user dapat menambahkan file, folder, kontak, audio, galeri foto, kalender, dan dokumen lainnya. OnCloud juga memfasilitasi akses sinkronisasi file yang ada pada server dengan perangkat mobile, desktop, ataupun web. Yang kedua, apa perbedaan OnCloud dengan Google Drive? Perbedaannya adalah yang pertama, untuk mengakses Google Drive, kita perlu memerlukan koneksi internet, sedangkan OnCloud cukup dengan koneksi lokal atau intranet, karena aplikasi OnCloud kita install di server lokal yang ada di jaringan kita. Perbedaan selanjutnya yaitu jika di Google Drive, aplikasi diatur oleh penyedia layanan, sedangkan dengan memakai OnCloud, kita bisa mengaturnya sendiri layanan Drive di lingkungan kita. Dapat dilihat ini adalah tabel perbedaan antara Google Drive dengan OnCloud. Di sini ada dari perbandingan mengenai secara ini ya, platform support option, perbandingan pricingnya, perbandingan feature-nya, perbandingan integration-nya, dan lain-lain. Pros and cons juga ada di sini. Bisa dilihat tabelnya. Oke, selanjutnya cara instalasi atau setting konfigurasi OnCloud pada Windows 10 menggunakan Ubuntu yang 18.04. Karena di sini saya menggunakan Windows 10 dan saya juga menggunakan Ubuntu yang 18.04. Langsung saja. Langkah pertama, kita aktifkan subsistem Windows untuk Linux. Caranya klik Start, lalu ketik Turn Windows Feature On or Off. Nah, yang ini klik saja. Kemudian aktifkan subsistem Windows for Linux seperti di gambar ini ya. Di checklist saja, kemudian OK. Nanti PC kalian akan diminta untuk melakukan restart. Di restart saja. Kemudian langkah kedua, kita install aplikasi Linux terbaru Ubuntu. Di sini saya menggunakan yang 18.04. Caranya klik Start, ketikkan Microsoft Store, lalu buka, cari Ubuntu. Sini saya Ubuntu 18 ya. Kemudian install. Jika sudah selesai, langsung buka saja. Jika sudah terbuka tampilannya seperti ini, nanti kita akan disuruh untuk membuat unique username dan passwordnya. Buat yang mudah diingat. Karena unique username dan password ini, passwordnya terutama akan banyak dibutuhkan di sini. Oke, langkah selanjutnya. Langkah ketiga, kita akan menginstal Apache Server. Caranya, jalankan script yang ada di sini nih. Yang pertama sudo apt update, kemudian sudo apt install Apache. Sekalian copy paste juga dengan cara Ctrl C untuk copy. Kemudian untuk paste di Ubuntu kita cukup klik kanan. Bisa dilihat ini tampilan Ubuntunya. Setelah kita ketikkan ini, nanti akan ada proses yang terjadi, ditunggu saja. Jika sudah, langsung ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal MySQL. Script untuk menginstalnya seperti ini, sudo apt install MySQL strip server dan sudo MySQL secure installation. Saja bisa dilihat nih tampilannya di sini. Ada prosesnya juga, silakan ditunggu prosesnya.
Kemudian, nah di sini saya terjadi error pada script sudo mysql secure installation. Nah, solusinya kita ketikkan sudo min i, kemudian passwd, lalu nanti kita akan disuruh membuat Unix password yang baru. Jika sudah, nih bisa dilihat pada gambar di bawah ini nih. Jika sudah, ketikkan service mysql start. Oke, jika sudah, kemudian masukkan error yang script yang error tadi, sudo mysql secure installation. Nah, jika berhasil, kemudian nanti ada pertanyaan, isi saja dengan N untuk no dan Y untuk yes. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya yaitu setting authentication-nya dengan cara masukkan script di bawah ini ya. Yang langkah pertama kita masuk ke MySQL-nya dulu dengan scriptnya sudo mysql min u root min p. Nah, jika sudah masuk ke MySQL, seperti ini akan tampil seperti ini. MySQL, kemudian ketikkan update mysql.user set plugin sama dengan kutip mysql underscore native underscore password, authentication underscore string tambah dengan password. Di sini saya passwordnya 123 Rizky 123, where user sama dengan Rizky 1. Ini user saya Rizky 1 dan kemudian ini passwordnya Rizky 123. Bisa dilihat di sini untuk masukkan scriptnya. Kemudian jika sudah, kita masukkan class privileges. Nah, menambil seperti ini. Kemudian kita exit untuk keluar dari MySQL-nya itu. Untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan menginstal PHP dengan cara ketikkan script sudo apt install php lib apache 2 mod php mysql. Bisa dilihat di sini, nanti ada proses yang terjadi. Ini bisa di copy saja ya atau diketikkan ini. Nanti akan ada proses yang terjadi, tunggu hingga selesai. Jika sudah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menginstal OnCloud. Untuk menginstalnya masukkan script seperti ini. Bisa di copy saja. Nanti saya akan masukkan file presentasinya di description. Nih, copy saja langsung paste. Jika sudah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jika sudah, masuk ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan men-set dokumen root. Caranya dengan jalankan script seperti ini, sudo nano /etc /apache 2 /site enabled lalu lalu klik tab saja. Nanti akan tampil sendiri, kemudian kita klik enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan mengubah dokumen root yang tadinya nih, bisa dilihat ini. Dokumen root var/www/html. Nah, HTML-nya ini kita rubah menjadi OnCloud. Seperti ini jadinya dokumen root /var/www/OnCloud. Kemudian kita save, caranya dengan ketik Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter saja. Nah, jika sudah, kita masukkan script di bawah ini, sudo apache 2 ctl config test dan sudo /etc/init.d /apache 2 start. Tampilannya seperti ini. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi MySQL database-nya.
dengan cara masuk lagi ke MySQL dengan script MySQL -u root -p. Jika sudah masuk ke MySQL, kita buat database-nya dengan cara masukkan script create database. Nah, ya, nama database-nya di sini saya membuat database-nya dengan nama onCloud. Titik koma, kemudian langsung enter saja. Kemudian kita akan membuat nama pengguna dan kata sandi dengan cara grant all on onCloud titik, sini ada bintang ya, to Rizky1 at localhost. Rizky1 di sini nama pengguna yang saya buat, at localhost, ini localhost, identified by, di sini Rizky123, ini password yang saya buat, passwordnya ya. Titik koma dan enter. Kemudian jika sudah, ketikkan ini, masukkan script di bawah ini, flash privileges, kemudian enter. Selanjutnya, nah ini tampilannya ya. Nah, tuh. Ini selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buka onCloud dengan cara masuk ke browser, kemudian ketik http localhost atau 127.0.1 atau masukkan alamat IP mesin lokal Windows Anda. Kita dapat mengetahui alamat IP-nya dengan cara mengetik ifconfig. Ketika memasukkan alamat IP, halaman pengujian Apache akan terbuka. Di sini saya saya ketik di browser 127.0.0.1 ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, terbuka seperti ini. Kemudian, nah langkah selanjutnya kita akan membuat akun admin. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat akun admin, kita buat akun baru. Sini saya membuat username-nya Rizky1. Di sini akunnya, username dan passwordnya saya samakan semua agar mudah untuk diingat dan untuk pembelajaran. Username-nya saya buat Rizky1, passwordnya saya buat Rizky123. Untuk data foldernya di sini dibiarkan default saja. Dan untuk bagian ini kita masukkan data-data yang sudah dibuat pada langkah konfigurasi MySQL database tadi. Sini yang pertama, sini database user yang pertama, kita masukkan database usernya. Di sini saya database user saya tadi Rizky1. Di sini ya kita dapat melihatnya di sini. Nih. Sini ya, pada tahap ke-9 ini. Nah, di sini database usernya tadi saya buat Rizky1, kemudian database passwordnya Rizky123, database namanya onCloud, serta localhostnya localhost. Jika sudah, kita klik selesaikan instalasi. Nah, setelah diklik, kita akan disuruh login. Di sini kita login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi, akun adminnya yang ini ya, Rizky1, passwordnya Rizky123. Kita ketikkan di sini, kemudian kita enter. Lalu akan masuk ke halaman dashboardnya. Ini halaman dashboard dari onCloud yang saya buat tadi. Untuk menambahkan file, kita dapat mengeklik tambah di sini. Nanti kita masukkan file atau folder yang ingin kita masukkan. Kemudian jika ingin menghapus atau edit, kita dapat mengklik titik 3 ini. Ya. Oke, lanjut. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan jika ada salah yang saya perbuat. Cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.